Resmian proyek-proyek yang ditandai. Tepat pada tanggal 24 September, Provinsi Kepulauan Riau merayakan hari jadinya ke-18. Beberapa keberhasilan telah diraih oleh Provinsi Kepri, mulai dari wajar tanpa pengecualian berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2019, serta beberapa penghargaan lainnya dari beberapa kementerian. Namun masih ada beberapa pekerjaan rumah seperti kebijakan dan strategi yang belum tepat sasaran oleh pemerintah Provinsi Kepri. Seperti yang diutarakan oleh mantan Gubernur Provinsi Kepri, Ismet Abdullah. Ia menganggap pertumbuhan ekonomi saat ini masih lemah dan lamban. Padahal beberapa tahun yang lalu, Kepri sempat mengalami perekonomian di atas rata-rata. Tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 pernah mencapai tertinggi di Indonesia dengan angka 7,3%. Saat ini memang banyak harus diperbaiki. Lapangan kerja harus dibuka kembali sebanyak-banyaknya, kemiskinan harus dihilangkan, pengangguran harus dihilangkan, beasiswa harus diperbanyak, dan masih banyak lain-lain. Selain Ismet Abdullah, masukan juga didapati oleh Nur Syafriadi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kepri selama 2 periode. Saya yakin masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan pendidikan, walaupun programnya sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi ada beberapa segelintir yang belum kebagian. Orang-orang miskin masih banyak di sekitar kita. Tenaga pengangguran yang minta mencari pekerjaan makin banyak, apalagi di musim pandemi ini. Jadi saya berharap pemerintah tidak berhenti untuk terus membangun Kepri, berjuang, meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dengan sumber-sumber itu bisa diteruskan, dibagikan kepada pemerintah dengan mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Melainkan itu, harapan dan masukan juga disampaikan oleh insan pers terhadap Pemprov Kepri yang kini berusia 18 tahun. Jailani berpendapat jika dianalogikan sebagai manusia, bahwa Pemprov Kepri di usia 18 tahun ini sudah beranjak dewasa. Tentunya perlu aksi yang nyata. Kita belum melihat kemandirian Kepri, khususnya di bidang penganggaran, karena kan kita tahu bahwa pendapatan asli daerah Kepri sampai saat ini kontribusi ke PAD masih sekitar 35%. Artinya kan masih ketergantungan sama pemerintah pusat masih sangat besar, sementara sektor penyumbangnya justru bukan dari laut yang kita sebagai provinsi kepulauan, tapi dari sektor darat. Ini menjadi pekerjaan besar tentunya bagi pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, ya, yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk pada tanggal 24 September 2002 dengan perjuangan yang cukup keras untuk berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi. Di pundak pimpinan daerah yang baru kelak pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, diharapkan Provinsi Kepri dapat lebih maju dan mandiri untuk kepentingan masyarakat hingga menjadi provinsi yang maju dan besar. Suherlan, GoTV News melaporkan.